Assalamualaikum Pak Samsudin. Waalaikumsalam, Bu Suwatun. Bapak sibuk atau lagi santai Pak Sam? Kalau sekarang saya jam kosong, Bu. Jadi tidak ada kegiatan. Kebetulan saya belum ngajar. Ada apa, Bu Suwatun? Sepertinya ada yang mau disampaikan nih. Iya Pak Sam. Saya itu dari kemarin-kemarin tuh pengen bercerita sama Pak Sam. Hmm, Kayaknya ini Pak, saya butuh solusi Pak. Jadi di pembelajaran ini Pak, khususnya saya tuh kan ngajar mata pelajaran IPS Pak. IPS itu dalam 1 minggu itu kan 4 jam ya Pak ya, iya, 4 iya jam. betul. Kemudian ini Pak, karena saking mungkin gurunya berkurang, jadi jam untuk beban ngajar guru itu mungkin melebihi. Ibaratnya kalau kemarin itu bisa 24 jam per Iya. minggu, terus jadi hampir 28, ada yang Oh, 30 seperti itu. Nah, iya, hal iya. itu membuat kesulitan Pak Wakil untuk membagi jam-jam yang efektif gitu Pak. Jadi efeknya gini Pak, saya ngajar IPS itu dalam 1 minggu yang biasanya 2 kali pertemuan Pak, itu jadi 1 kali pertemuan. Hmm, Nah, jadi masalah saya sekarang ini karena ditumpuk jadi satu pertemuan, berarti kan 4 jam ya Pak Sam ya? iya, iya Nah, betul. 4 jam. Jadi setelah saya jalankan Pak, memang sebenarnya sebelum memulai pembelajaran itu saya ragu Pak Sam. Maksudnya dalam waktu 4 jam itu apa yang akan saya lakukan gitu. Otomatis 4 jam terus-menerus bertemu dengan saya, itu kan tetap ada timbul kejenuhan dan lain sebagainya Iya, ya Pak Sam iya ya. betul. Nah, itu masalah saya Pak. Jadi gimana ya Pak menurut Bapak? Iya ya. Eh, yang sekarang diinginkan oleh Bu Uswatun itu apa kira-kira Bu? Dengan keadaan Ibu seperti sekarang ini harus menumpuk 4 jam sekaligus dalam satu hari itu. Sebenarnya gini Pak, saya itu masih agak bingung juga Pak. Pengennya itu gimana ya Pak? Maksudnya tuh dipecah tuh Pak, 2 jam dengan Hmm, 2 jam seperti itu. iya, Mau iya. saya seperti itu. Tapi setelah dikomunikasikan lagi, ternyata jadwal itu sudah luar biasa susah untuk dirubah lagi gitu Pak Sam. Oh, gitu ya. Nah, sekarang Ibu sudah mencoba bagaimana keadaan di kelas gitu ya dengan bertumpuknya jam ini, Bu. Bagaimana Ibu mengidentifikasi bertumpuknya 4 jam ini, kemudian Ibu sudah mencoba gitu mencari jawaban dari wakil kepala itu seperti apa, Bu? Jadi setelah kemarin saya komunikasikan dengan wakilnya Pak, Mm-mm. ternyata memang dari wakil itu pintar-pintar ibu seperti itu. Soalnya kita sudah ini Pak sudah membagi-bagi. Memang hanya ini solusi yang sementara ini masih ini Pak masih dilakukan. Jadi belum ketemu solusi lagi. Jadi untuk sementara gimana caranya mengakali yang 4 jam itu, gimana caranya biar siswa itu tetap semangat dalam pembelajaran walaupun 4 jam tatap mukanya gitu Pak. Hmm. Tapi dengan keadaan 4 jam ini, Bu Uswatun melihat anak-anak itu jenuh ya? Iya Pak, jenuh. Akhirnya seperti ini Pak, ketika pas saya coba di pembelajaran pada hari pertama masuk itu Pak, itu nengok anak-anak tuh sudah ya 2 jam mata pelajaran itu sudah mulai nggak konsen seperti itu Pak Sam. Jadi udah pikirannya capek, kemudian ngobrol, nah seperti biasa lah Pak Sam. Iya, iya ya. Nggak bisa dipungkirin juga ya dengan keadaan seperti itu. Nah, eh, setelah Bu Uswatun mencoba melihat keadaan anak-anak dengan bertumpuk 4 jam ini, kemudian Bu Uswatun sudah mencoba mencari solusi kepada wakil kepala bagian kurikulum.
kira-kira selanjutnya apa nih rencana Ibu Uswatun gitu untuk mengatasi keadaan ini supaya dengan ya solusi terakhir katanya kan kata Wakil Kepala Bagian Kurikulum itu memang diakal-akalin saja sekarang solusi terakhirnya memang seperti itu. Berarti sekarang kan berarti solusinya ada di Bu Uswatun sendiri ya, bagaimana supaya pembelajaran di kelas itu dengan jam bertumpuk itu menjadi tidak jenuh seperti itu ya Bu. Iya, Pak. Nah, sekarang rencana terdekat itu untuk mengatasi itu apa kira-kira yang akan dilakukan oleh Ibu Uswatun itu? Jadi seperti ini, Pak. Saya punya pemikiran seperti ini. Untuk mengakali kejenuhan anak-anak yang 4 jam itu, Pak Sam, yang pertama mungkin saya akan, soalnya seperti ini Pak Sam, kalau misalnya saya fokus ke yang 2 jam, kemudian 2 jam untuk mencari kegiatan lain, otomatis kan tidak terkejar ya Pak pembelajarannya. Iya, iya betul. Nah kemudian untuk mengantisipasi seperti itu, akhirnya gini Pak, saya berencana yang 2 jam itu mungkin saya belajarnya menggunakan cara lain seperti itu Pak. Jadi itu mungkin akan dengan menggunakan metode diskusi dan lain sebagainya. Kemudian nanti akan saya selingin dengan ice breaking atau mungkin istirahat sebentar, jalan-jalan di depan kelas sebentar, atau mungkin cuci muka kali ya Pak Sam ya. Kemudian untuk yang 2 jamnya itu mungkin akan saya coba menggunakan media pembelajaran mungkin berbentuk video supaya anak-anak itu mungkin akan lebih semangat seperti itu mungkin Pak Sam ya. Nah, itu ide bagus Bu. Jadi untuk supaya anak tidak jenuh itu sudah ide bagus dari Bu Uswatun sendiri untuk mengatasi kejenuhan anak-anak. Di sekolah Bu Uswatun ada kan proyektor ya? Ada Pak Sam. Berarti Bu Uswatun bisa memanfaatkan berarti ya? Ya, insya Allah mungkin bisa Pak. Iya, iya. Kemudian di sekolah Ibu Uswatun kan ada ini ya, ada taman sekeliling sekolah Bu ya? Ada Pak halaman, halaman sekolah. Halaman sekolah. Nah dengan adanya halaman sekolah, kemudian adanya proyektor di kelas Bu Uswatun ya, berarti Bu Uswatun sudah punya rencana berarti ya dengan mengatasi kejenuhan tersebut. Iya, rencananya seperti itu, Pak. Mungkin dengan seperti itu, anak-anak tidak jenuh selama 4 jam dengan saya gitu, Pak Sam. Iya, iya. Saya pikir juga ide baik itu, Bu. Jadi kalau misalkan kita terus-menerus ya dengan satu metode, ya mungkin jenuh saja, Bu. Tapi dengan Ibu Uswatun memberikan metode pembelajaran yang bervariasi, kemudian difokuskan kepada kemampuan peserta didik tersebut ya itu ide bagus Bu. Jadi 2 jam di dalam kelas, kemudian dengan videonya 2 jam di luar dengan halaman sekolah itu ya itu insya Allah akan mengatasi permasalahan Bu Uswatun itu sendiri. Dengan rencana tersebut kira-kira kapan Bu Uswatun akan mencoba gitu ya menerapkan rencana itu Bu? Ini rencana ini mau saya coba itu mungkin pertemuan minggu depan Pak Sam, sambil merancang cari sumber atau membuat video pembelajaran yang mungkin menarik anak-anak seperti itu Pak Sam. Iya iya iya. Berarti berarti pertemuan berikutnya Bu ya? Iya Pak, biasanya kan kami ini Pak kebetulan di hari Kamis, berarti untuk minggu depannya pas di hari Kamis juga Pak Sam. Iya, iya, iya. Dan itu juga ya karena memang jamnya bertumpuk Bu ya, sampai berapa jam Bu? 28 jam ya? Iya Pak Sam, jadi di situ itu kan untuk sekolah kami itu kan tidak memungut komite ya Pak. Iya, jadi untuk pembayaran guru honor itu kan mungkin terlalu membebani sekolah, nggak ada uang yang dibayarkan. Akhirnya
PNS itu memang ditumpuk-tumpuk seperti itu, Pak. Iya. Jadi gimana caranya lah supaya itu kondisi itu bisa teratasi seperti itu. Iya, betul. Makanya untuk PNS tuh ada yang dapat jam sampai 35 jam seperti itu. Nah, jadinya ya jadwal yang bisa dibuat itu seperti itu untuk sementara ini gitu, Pak. Iya, iya. Berarti memang tetap ya, meskipun jamnya bertumpuk, kemudian jamnya gemuk, Bu Suwatun masih tetap menjalankan kewajibannya, kemudian masih tetap mengatasi yang terjadi di kelas ya, tentang kejenuhan anak-anak tadi. Ya, Baik, Pak Sam. Terima kasih atas solusi yang Bapak berikan. Mungkin saya akan ini Pak mulai mencoba. Sebenarnya kemarin itu saya juga sempat bingung. Saya mau bagaimana ya seperti itu. Sebenarnya sudah saya pendam Pak Sam, tapi ketika saya bercerita dengan Pak Sam, ternyata langsung dari pertanyaan Pak Sam itu muncul ide-ide yang membuat pembelajaran mungkin akan tidak jenuh untuk kedepannya seperti itu Pak Sam. Iya, iya. Dari penyampaian Ibu saja tadi saya cuma berusaha menuntun Bu, memberikan ya arahan. Ternyata Ibu sendiri, Bu Suwatun, itu sudah punya solusinya sendiri Bu. Selamat Iya, mencoba, selamat menjalankan ya. Mudah-mudahan berhasil Bu ya. Saya yakin kok dengan usaha kuat Bu Suwatun akan bisa mengatasi permasalahan yang ada di kelas tersebut, dan nanti anak-anak bisa dilihat lah dari yang diterapkan oleh Ibu Uswatun akan mengatasi kejenuhan yang terjadi di kelas Bu Uswatun. Itu mungkin Bu, Iya, Pak. arahan dari saya. Ya, terima kasih Pak Sam. Ya, sama-sama. Semangat Bu. Iya, Pak. Oke. Dari berbagai penjuru Nusantara, pendidik mulia terpanggil jiwanya melangkah dalam satu. Assalamualaikum Bu Uswatun. Waalaikumsalam Pak Samsudin. Silakan Pak Samsudin. Oke, terima Ada kasih apa nih Pak Bu. Samsudin? Kelihatannya ada yang perlu diperbincangkan nih Pak. Iya nih Bu Uswatun, nih biasalah keadaan di kelas. Tapi Bu Uswatun tidak ada kegiatan lain kan? Insya Allah nggak ada Pak Sam. Iya. Jam ini kosong. Iya, kebetulan Bu. Saya itu dari kemarin itu ini agak sedikit mumet ya dengan masalah di kelas. Kebetulan saya ngajar di kelas 10 itu dengan siswa baru gitu. Jadi ternyata keadaan intake siswanya itu, saya sebagai guru matematika mau menyampaikan materi baru, eksponen saya menyampaikan di kelas itu Bu Uswatun. Ternyata anak-anak memang masih banyak yang belum mengetahui, menguasai dasar dari apa perkalian tersebutnya. Harapan saya itu, saya cerita dengan Bu Uswatun itu saya mendapatkan masukan gitu Bu. Jadi saya menginginkan ketika pembelajaran saya itu ya sesuai dengan tujuan pembelajaran, anak-anak itu sudah mempunyai semangat lah untuk belajar matematika dengan saya seperti itu Bu. Pak Samsudin ngajar kelas berapa Pak? Saya ngajar kelas 10 Bu. Oh, Kelas kelas 10. 10, iya. Iya. Jadi ya memang seharusnya untuk di kelas 10 itu memang matematika dasarnya itu sudah lancar ya Pak. Iya, Padahal seharusnya kan gitu. sudah tingkat lanjut gitu. Kemudian Bapak sudah ini kira-kira berapa anak dalam satu kelas tuh Pak yang punya masalah itu Pak? Nah, saya sudah coba kemarin Bu. Akhirnya kan saya jeda pembelajaran menyampaikan materi eksponen karena dasar eksponen itu adalah perkalian. Ternyata setelah saya cek-cek dengan materi prasyarat itu ada, kalau saya hitung-hitung Bu, lebih dari 50% tuh. Jadi anak kelas 10 itu belum menguasai materi dasar perkalian sebagai materi prasyarat utama itu dalam materi eksponen seperti itu Bu. Gitu, sehingga ya memang terkendala akhirnya anak-anak itu ketika saya ajak diskusi, kemudian lama gitu Bu, alokasi waktu saya yang saya sediakan itu memang terbengkalai seperti itu, karena memang
harus berpikir dulu bagaimana mengatasi kesulitan dalam perkalian dasar dasar operasi tersebut seperti itu. Oh gitu ya Pak ya. Dan juga ketika yang sudah hampir 50% itu tidak menguasai, otomatis yang sudah menguasai itu tetap menunggu ya Pak. Itu Iya, jadi kendala betul. yang luar biasa ya Pak Sam. Oh iya Pak Sam, karena sudah mengetahui ternyata jumlah hampir separuh ya Pak dari kelas yang Iya. memang belum mengetahui perkalian dasar itu Pak. Terus upaya Pak Sam tuh bagaimana untuk mengatasi seperti itu Pak Sam? Jadi awalnya saya jenuh, Bu. Jadi melihat anak-anak seperti itu, tapi ya itu keadaannya dan itu kewajiban saya. Saya harus mencari solusi, harus tetap semangat, kan tidak mungkin saya biarkan gitu. Nah, jadi saya kemarin tuh mencoba berpikir, Bu, karena sekitar 50% anak itu menguasai dasar matematika, tepatnya di operasi perkalian tersebut, kemudian yang 50% lebih itu belum menguasai, nanti saya akan mencoba, Bu, namanya bermain peran gitu, Bu. Nah, yang satu itu untuk menguasai perkaliannya. Yang satu berpasangan dengan yang sudah menguasai itu berpasangan dengan yang belum menguasai. Jadi bermain peran seperti itu di dalam kelas sebelum ke materi utama itu ya minimal ada bertambah kemampuan dasar perkalian anak tersebut. Kemudian saya memberikan solusi kepada anak-anak tersebut. Saya berencana gitu ya, anak-anak itu ada daftar perkalian di buku matematikanya, kemudian mempunyai selembar kertas lah yang bisa dibawa kemana-mana, termasuk di rumahnya nanti. Rencana saya akan menugaskan seperti itu, Bu, kepada mereka biar mereka ketemu terus gitu kan, karena perkalian itu kan hafalan, Bu ya, bisa karena biasa. Jadi mereka ketemu terus dengan daftar perkaliannya, kemudian mereka hafal sehingga dalam jangka waktu yang ditentukan ya tidak apa-apalah, agak lambat sedikit, sekitar 2 minggu mereka sudah hafal seperti itu, Bu. Solusi yang sudah Bapak berikan itu cara ya Pak ya, cara yang sudah Iya. Bapak lakukan itu bagus Pak Sam, karena memang anak-anak itu memang gini Pak, tidak terbiasa mungkin melihat itu ya Pak, apalagi pengaruh sekarang ini anak-anak lebih suka memanfaatkan waktu tuh untuk bermain seperti itu. Iya, betul, Bu. Dengan Pak Sam memberikan lembaran perkalian, mau nggak mau mungkin dilihat setiap hari gitu Pak, akhirnya oh tiba-tiba hafal seperti Iya, itu Pak. iya itu. Sudah sangat bagus Pak Sam. Kalau ini Pak, kapan Pak Sam mulai rencana membagikan atau mewajibkan anak harus mempunyai 1 lembar perkalian untuk menghafal itu Pak Sam? Berarti menurut Ibu Uswatun, rencana saya bagus ya, Bu ya? Sudah bagus Pak, soalnya dengan melihat setiap hari, itu mau ndak mau itu anak bisa hafal dengan tersendirinya Pak Sam. Iya, Kita iya. tidak perlu memaksakan untuk ini ya Pak ya, maksudnya harus dihafal itu, tapi dengan terbiasa dia melihat, dia mendengar itu lama-lama akan hafal juga Pak Sam. Iya, Mungkin iya. seperti itu kali ya Pak Sam ya. Iya. Itu kapan rencana mau dilaksanakannya Pak Sam? Saya akan secepatnya lakukan itu, Bu, karena mengingat waktu kan berjalan terus ya, sedangkan materi itu cukup padat di kelas 10 semester 1 ini. Di pertemuan berikutnya saya masuk itu di hari Sabtu ya, sekarang hari Kamis. Nah, hari Sabtu itu saya akan langsung mencoba, Bu, rencana saya ini. Mudah-mudahan berhasil gitu ya, dan memang anak itu tidak jenuh gitu. Kemudian yang sudah menguasai dasar matematika juga, mereka bisa lanjut gitu, Bu. Sambil bermain peran, dengarkan sejawatnya, kemudian berbagi kepada yang belum mengetahui. Mereka juga yang belum mengetahui itu bisa berangsur-angsur gitu ya, hari demi hari menguasai dasar operasi perkalian sebagai materi prasyarat di materi eksponen yang saya akan berikan gitu di kelas 10, Bu.
Gitu ya Pak. Ini Pak, biasanya kalau kita sudah merencanakan, itu biasanya kan ada target ya Pak Sam. Iya. Nah, jadi menurut Pak Sam itu gimana tindak lanjutnya Pak setelah Bapak nanti memberikan selembaran perkalian, kemudian untuk menindaklanjuti atau mengetahui anak itu sebatas mana sih sudah menguasai. Nah, itu kira-kira gimana Pak Sam? Iya, saya akan coba nanti Bu, setelah saya berikan tenggat waktu kepada murid-murid saya dalam waktu secepat-cepatnya 2 minggu gitu. Jadi 2 minggu itu berarti dengan saya seminggu 2 kali 4 pertemuan Bu. Nah dari 4 pertemuan tersebut 2 minggu, rasanya itu waktu paling cepat ya. Lambat-lambatnya sebulan itu Bu kepada anak-anak yang memang kemampuannya seperti itu. Nanti setelah 2 minggu saya coba, saya akan evaluasi dalam pembelajaran materi eksponen tersebut, apakah masih sama dengan sebelumnya atau sudah ada perubahan seperti itu. Begitu ya Pak. Kalau menurut saya Pak Sam, langkah-langkah yang sudah Bapak terapkan itu sudah cukup baik Pak Sam. Jadi untuk target kita itu kan pasti ada ya Pak Sam. Iya. Kapan anak-anak nih menurut kita bisa maksimal sudah mencapai apa yang kita tujukan. Kemudian Bapak juga bisa melihat perkembangan ibaratnya dari mungkin minggu ke minggu, apakah mungkin meningkat seperti itu ya Pak Sam. Dari ini sebenarnya Pak Sam, saya hanya mendengarkan saja Pak Sam. Mungkin solusi itu permasalahan dari Pak Samsudin itu sudah diselesaikan Bapak sendiri. Mungkin saya percaya Bapak itu mampu untuk menyelesaikan masalah itu Pak. Intinya untuk Pak Sam tetap semangat Pak Sam. Iya Bu. Dan solusi ini saya tiba-tiba terpikirkan gitu Bu setelah ngobrol dengan Ibu Uswatun. Saya dapat ide, kemudian rencana saya yang tadinya belum sempurna jadi saya rasa ini sudah sempurna Bu. Jadi banyak informasi yang saya dapat, arahan dari Ibu, mudah-mudahan saya bisa melaksanakannya gitu ya. Terima kasih banyak juga Bu. Mudah-mudahan nanti berhasil ya untuk anak-anak saya itu. Iya, sama-sama Pak Sam. Pokoknya selamat mencoba Pak Sam untuk rencana yang sudah difikirkan. Saya yakin Pak Sam mampu. Semangat Pak Sam. Iya, selalu Bu untuk anak-anak didik kita. Terima kasih Bu Uswatun. Saya Sama-sama Pak Sam. tinggal dulu ya. Iya Pak Sam. Monggo Pak Sam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita selamat dan bahagia.